Moises Caicedo menjadi incaran Liverpool di bursa transfer musim panas 2023-2024. Caicedo diharapkan bisa menggantikan posisi Fabinho yang memutuskan untuk bergabung dengan Al Ittihad. Meski demikian, Liverpool gagal mendapatkan Caicedo karena pemain asal klub Brighton tersebut memilih bermain untuk Chelsea. Walhasil, Liverpool harus mencari pemain lain untuk mengisi posisi holding midfielder. The Reds berhasil mendatangkan McAllister untuk mengisi posisi tersebut. Tapi Jurgen Klopp butuh pemain lain sebagai pelapis. Pasalnya Thiago yang juga mengisi posisi yang sama harus berkutat dengan cedera. Pilihan jatuh pada Wataru Endo. Didatangkan dengan bandrol harga 18 juta euro. Nyatanya Endo punya kualitas yang lebih tinggi dibanding bandrol harganya. Karenanya skill dan kemampuan Endo sangat dibutuhkan oleh Jurgen Klopp di musim ini. Dan besar kemungkinan untuk beberapa musim mendatang. Di aspek skema bermain, Liverpool mengalirkan bola dengan cepat dari lini pertahanan ke sepertiga akhir lapangannya. Untuk itu, Trent Arnold yang mengisi posisi fullback seringkali melakukan invert dan overlap. Kemampuan distribusi bola yang dimiliki Arnold dibutuhkan untuk menopang mobilitas Szoboszlai dan Mo Salah di kelebaran. Selain itu, variasi umpan dari Arnold juga dinantikan oleh pemain depan Liverpool lainnya. Dengan berada di tengah, Arnold juga bisa membantu rekan-rekannya membangun zona overload ataupun pressing block. Dalam hal ini, peran Wataru Endo dibutuhkan untuk mengisi ruang yang ditinggalkan Arnold. Kemampuan membaca ruang dan membaca permainan yang dimilikinya menjadikan Endo mampu melakukan positioning di saat yang tepat. Di klub lamanya VfB Stuttgart, Endo sering kali harus turun hingga ke backline untuk mengcover ruang yang ditinggalkan rekan-rekannya. Karenanya menjalankan peran cameo sebagai center back di Liverpool bukan hal yang baru bagi Endo. Kemampuan positioning yang tepat juga dibutuhkan saat Liverpool menginisiasi gegenpressingnya. Seperti yang kita tahu, efektivitas counter attack Liverpool bergantung pada bagaimana anak asuh Jurgen Klopp menciptakan transisi. Saat kehilangan bola, 2 atau 3 pemain Liverpool memberikan pressing pada pemain lawan yang membawa bola. Sementara pemain yang lain menutup celah umpan sehingga lawan kehilangan opsi umpannya. Bagi Endo, menutup opsi umpan lawan adalah salah satu kemampuannya. Tidak hanya itu, Endo juga bisa jadi pemain yang memberikan pressing pada pemain lawan yang membawa bola. Hingga di pertengahan musim ini, kemampuan Endo dalam mendukung rekan-rekannya saat menginisiasi gegenpressing cukup bisa diandalkan. Namun demikian, sebagai holding midfielder, tugas utama Endo adalah menjadi palang pintu pertama bagi Liverpool, baik di area pertahanan sendiri maupun di paruh lapangan lawan. Dalam hal ini, Wataru Endo punya etos kerja dan mobilitas yang tinggi, baik untuk menggagalkan transisi lawan maupun untuk menggagalkan progresinya. Kemampuannya adalah membaca pergerakan pemain lawan dan rekan-rekannya, membantunya dalam mencegah ancaman yang muncul di area yang di-covernya maupun di area pertahanan Liverpool. Kemampuan Endo dalam memberikan pressing, melakukan tackling, dan juga intercept bisa dilihat di hampir semua area di lapangan. Data ini menunjukkan area di lapangan di mana Endo memenangkan possession di sepanjang musim ini. Semenjak berada di bawah asuhan Jurgen Klopp, Liverpool menjadi mesin counter attack yang menakutkan bagi lawan-lawannya. Meski demikian, bukan berarti Liverpool tidak bisa melakukan rotasi bola untuk melakukan build up ataupun progresi. Untuk itu, Wataru Endo sangat bisa diandalkan dalam hal ini. Endo bisa menjadi outlet dari build up yang dilakukan Liverpool sekaligus menjadi inisiator progresi. Dengan kata lain, Endo bisa menjalankan perannya sebagai penghubung antar lini dengan baik. Visi dan kemampuan Endo dalam mendistribusikan bola mungkin tidak sebaik Rodri-nya Manchester City atau Frenkie de Jong-nya Barcelona. Tapi gaya bermain direct play yang dianut Liverpool membantunya menutup kekurangan tersebut. Selain itu, Endo terbantukan oleh pemain pengisi backline Liverpool yang juga punya kemampuan mengolah dan mendistribusikan bola. Van Dijk, Konate, Matip, dan Alexander-Arnold sudah terbiasa melakukan short build up atau bahkan menjadi inisiator progresi bagi Liverpool. Di sisi lain, skema bermain Liverpool yang ofensif menuntut Endo harus bisa melepaskan umpan di mana saja, baik itu di sepertiga awal lapangan, di tengah, ataupun umpan progresif yang bisa menciptakan peluang dan ancaman bagi gawang lawan. Di laga kandang Liverpool melawan Newcastle, Endo berada di hampir semua area di lapangan saat ia melepaskan umpan. Di laga ini, tingkat akurasi passing dari pemain yang tergabung di timnas Jepang tersebut juga cukup tinggi. Mau dan mampu menginisiasi gegenpressing, ditambah dengan kemampuan distribusi bola yang cukup baik, menjadikan Wataru Endo pelumas bagi mesin counter attack Liverpool.
Data ini menunjukkan jumlah kemenangan yang didapatkan Liverpool kalau Endo diturunkan dan kalau Endo tidak diturunkan. Kalau dihitung rasionya, Liverpool mendapatkan lebih banyak kemenangan jika Endo diturunkan. Dan kalau Endo diturunkan, Liverpool juga bisa mencetak gol lebih banyak. Ngomong-ngomong soal gol, Endo juga punya kemampuan membobol gawang lawan. Di musim ini, Wataru Endo sudah mencetak 2 gol, masing-masing ke gawang Fulham dan Toulouse. Golnya ke gawang Toulouse diciptakan dengan sundulan kepala. Dengan tinggi badan 178 cm, Endo punya kemampuan duel udara yang tidak kalah dengan rata-rata pemain asal Eropa. Pasalnya insting dan timing Endo saat melompat ke udara membuat Wataru Endo menjadi lawan tangguh bagi lawan yang berduel udara dengannya. Kemampuan duel udara Endo bisa dilihat di radar ini. Di sini, Wataru Endo punya skor aerial won yang cukup tinggi. Demikian juga di aspek non-penalty goal, atau gol yang dicetak dari open play. Dengan semua kemampuan dan kelebihannya, tidak heran kalau di Liverpool, Wataru Endo sangat bisa menggantikan peran McAllister. Malahan tidak mengherankan juga kalau di sisa musim ini, Jurgen Klopp menjadikan Wataru Endo sebagai pilihan pertamanya. Pasalnya, permainan Endo di beberapa laga sebelum Boxing Day menunjukkan bahwa Jurgen Klopp sangat bisa bergantung pada kehadiran Wataru Endo di lapangan saat Liverpool menghadapi lawan-lawannya.